Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya tetap baik-baik saja. Karena apa? Kehidupan kita yang baik itu berawal dari keadaan kita yang baik pula. Iya, kembali lagi bersama saya Dewi Putriani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang surat menyurat. Jadi ada berbagai jenis surat yang nanti akan kita bahas. Kemudian bagaimana cara menyusun surat tersebut nanti juga akan kita bahas bersama di sini. Oke, langsung saja kita ke pengertian surat. Jadi untuk menyamakan persepsi kita terhadap surat itu kita akan menampilkan satu pengertian yang saya ambil dari Wikipedia, di mana di sini surat diartikan sebagai sarana komunikasi untuk penyampaian informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan pemberitahuan maksud pesan dari si pengirim. Jadi, surat di sini memiliki arti sebagai sarana komunikasi. Jadi, surat itu merupakan sarana komunikasi untuk penyampaian pesan terhadap pihak yang ingin mengirim pesan dan diberikan kepada yang akan menerima pesan. Jadi surat ini merupakan sarana komunikasi yang kalau kita flashback ke belakang, dulu surat ini begitu populer dalam dunia komunikasi ketika smartphone, kemudian ketika teknologi lainnya belum seberkembang dan semaju saat ini. Surat merupakan sarana komunikasi yang paling banyak digunakan dan paling banyak dipilih. Namun untuk saat ini hanya beberapa surat yang masih tetap digunakan. Karena apa? Efektivitasnya dirasa kurang. Jadi butuh beberapa waktu atau butuh waktu yang sedikit lama untuk menyampaikan atau untuk sampai kepada si penerima pesan. Sehingga saat ini ketika ingin berkomunikasi yang biasa saja atau tidak secara resmi, itu biasanya memilih sarana komunikasi yang lebih efektif seperti saat ini, media sosial dan lain sebagainya. Nah, informasi yang diberikan di dalam surat ini berupa pengantar, kemudian pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, kemudian aturan dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi peringatan, teguran, dan juga penghargaan. Jadi informasi-informasi yang disampaikan dalam surat ini lebih mengacu kepada surat resmi atau surat dinas. Ini isinya ada pengantar, kemudian pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, dan juga lain-lain. Ini merupakan informasi yang biasanya dikirim atau ditulis dalam sebuah surat. Nah, ini jenis-jenis surat yang ada, yaitu surat pribadi yang saat ini sudah mulai ditinggalkan, kemudian surat resmi yang masih tetap digunakan hingga saat ini, kemudian surat niaga, surat dinas, surat lamaran pekerjaan, kemudian surat pengunduran diri, dan juga surat elektronik. Jadi banyak sekali di sini kita lihat ada beberapa jenis surat, namun yang akan kita bahas hanya satu, yaitu mengenai surat resmi. Nah, kita lihat dulu. Surat resmi ini adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi. Jadi sesuai dengan judulnya, surat ini digunakan untuk kepentingan atau hal-hal yang bersifat resmi, baik untuk perseorangan, kemudian instansi maupun organisasi. Misalnya undangan, kemudian surat edaran, dan juga surat pemberitahuan. Kemudian kalau dilihat ciri-ciri dari surat resmi ini, yang pertama pasti dia menggunakan kop surat apabila dikeluarkan oleh sebuah organisasi. Jadi apabila yang mengeluarkan itu adalah organisasi
instansi ataupun lembaga itu pasti menggunakan kop surat. Kemudian yang kedua ada nomornya, ada nomor surat, kemudian ada lampiran dan juga ada perihal. Kemudian menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang lazim digunakan. Penggunaan ragam bahasa yang resmi, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi yang mengeluarkan surat tersebut. Kemudian dalam surat resmi ini juga ada aturan format bakunya. Jadi tidak sembarangan dalam menulis surat resmi. Ini bisa kita lihat bagian-bagian yang ada di dalam surat resmi. Jadi yang paling atas atau bagian pertama itu adalah kop surat atau kepala surat. Apabila surat ini dikeluarkan oleh organisasi, instansi ataupun lembaga. Kemudian yang nomor 2 ada tanggal surat. Tanggal surat ini kalau bisa kita lihat ini ditulis di bawahnya kop surat di bagian kanan atas. Jadi tanggal misalnya 29 Februari ataupun sesuai tanggal surat itu dibuat. Kemudian ada nomornya, bagian ketiga ini nomor surat. Kemudian ada lampiran, ada juga perihal. Kemudian yang bagian keempat setelah nomor, lampiran dan juga perihal, di bawahnya itu ada alamat tujuan. Jadi surat itu ditujukan kepada siapa. Kemudian format yang selanjutnya adalah salam pembuka. Kemudian yang selanjutnya adalah isi surat. Kemudian salam penutup. Kemudian nama, jabatan, dan tanda tangan pengirim surat. Yang terakhir ada tembusan jika itu diperlukan. Kita akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama akan kita bahas mengenai kop atau kepala surat. Jadi untuk kop atau kepala surat ini memuat yang pertama nama instansi atau lembaga. Ini wajib ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi ditulis sesuai instansi atau lembaga yang mengeluarkan surat tersebut. Kemudian di bawah instansi itu dituliskan alamat lembaga atau instansinya, ditulis dengan variasi huruf besar dan huruf kecil. Jadi tinggal disesuaikan, artinya ketika di awal kalimat atau di awal kata itu wajib menggunakan huruf besar. Kemudian nama kota itu juga ditulis menggunakan huruf besar. Jadi artinya variasi huruf besar dan kecil itu seperti itu. Kemudian di samping kanan maupun di samping kirinya itu ada logo instansi atau lembaga yang mengeluarkan. Contohnya seperti ini. Jadi ini contoh kop atau kepala surat yang mengeluarkan adalah, atau nama organisasi yang mengeluarkan adalah Palang Merah Remaja atau PMR SMK Islam Panggul. Nah, sedangkan di bawahnya itu ada alamatnya. Kemudian di samping kanan dan kirinya ada logonya. Mohon maaf apabila ini ilustrasinya logonya agak berantakan. Jadi kurang lebih untuk kop atau kepala surat dibuat seperti ini. Kemudian yang bagian kedua adalah tanggal surat. Nah, posisi tanggal surat ini kebanyakan ketika kita menulis surat atau membuat surat resmi, biasanya tanggal surat ini kita taruh di bawah sebelum tanda tangan dari pengirim surat. Tapi ternyata kalau kita melihat aturannya, tanggal surat itu berada di atas. Tepatnya posisinya berada di kanan atas, di bawah kop surat dan sejajar dengan nomor surat. Jadi seperti formatnya tadi yang sebelumnya sudah kita lihat, jadi ada di bawah kop surat dan sejajar atau urut dengan nomor surat. Dalam penulisannya, tanggal tidak perlu mencantumkan kota, sebab di kop atau di kepala surat sudah dituliskan kotanya. Jadi tidak perlu menyebutkan kotanya, misalnya Trenggalek
21 Januari 2021 itu tidak perlu. Jadi seperti contohnya di bawah ini 21 Desember 2020. Jadi langsung ke tanggalnya saja. Kemudian bagian yang ketiga ada nomor lampiran dan juga perihal. Nomor surat ini berisikan urutan surat yang dikirim. Kemudian lampiran ini berisi hal lain atau lembaran lain yang disertakan selain surat. Jadi lampiran ini boleh ada, boleh tidak. Sekiranya surat itu memerlukan lampiran, itu biasanya disertakan di belakang suratnya. Jadi ditulis lampirannya, misalnya ada 1 lembar, ditulis 1 lembar. Apabila tidak ada, maka dikasih tanda strip. Kemudian yang ketiga, hal atau perihal. Ini berupa garis besar isi surat. Jadi jenis suratnya ini surat untuk apa? Misalnya surat undangan ataupun surat pemberitahuan dan lain sebagainya. Kita bisa melihat contoh di bawah ini. Jadi ini contohnya untuk nomor. Yang pertama ini adalah nomor urut surat 001 itu merupakan nomor urut surat yang sudah dikeluarkan oleh organisasi atau lembaganya. Kemudian dikasih garis miring seperti itu. Kemudian kode suratnya 34 itu merupakan kode surat. Jadi masing-masing instansi atau lembaga itu memiliki pengkodean surat masing-masing. Contohnya kalau untuk undangan di sini adalah 34. Kemudian beda lagi misalnya permohonan 30 dan lain sebagainya. Jadi untuk kode surat itu sesuai dengan instansinya masing-masing. Kemudian PMR itu merupakan organisasinya. Kemudian di sini ada Romawi 12 itu merupakan bulan dikeluarkannya surat dan juga belakangnya ada tahun. Tahun itu tahun juga dikeluarkannya surat. Kemudian untuk lampiran ini bisa dilihat apabila ada lampirannya ini ditulis misalnya 1 lembar jika ada. Tapi jika tidak ada itu biasanya dikasih tanda strip. Nah, untuk perihalnya di sini kita kasih contoh perihal terkait undangan. Untuk bagian keempat ini ada alamat tujuan surat. Untuk alamat tujuan surat ini pas ditulis di bawahnya tadi nomor, kemudian lampiran dan juga perihal. Kemudian untuk alamat tujuan surat tidak perlu menggunakan kata kepada. Jadi tidak perlu menggunakan kata kepada, langsung saja yang terhormat, dan ini boleh disingkat dengan menggunakan singkatan YTH. Jadi tidak perlu dikasih kepada tapi langsung yang terhormat atau YTH. Kemudian tidak perlu menggunakan kata bapak atau ibu jika tidak menuliskan nama individu. Jadi apabila surat itu ditujukan untuk sebuah instansi atau lembaga ataupun juga organisasi, itu tidak perlu dituliskan bapak atau ibu. Jadi langsung saja kepada instansi yang dituju. Tapi apabila surat itu ditujukan untuk perorangan, misalnya langsung kepada namanya, itu perlu dikasihkan bapak atau ibunya. Kemudian untuk nama jalan tidak boleh disingkat. Jadi jalan tetap ditulis seperti biasanya, jalan. Kemudian jika setelah jalan ada nomornya, maka tidak perlu ditulis nomor, langsung dikasih angka saja. Jadi misalnya Jalan Kartini, apabila ada nomornya langsung Jalan Kartini 42 seperti itu. Misalnya nomornya 42. Kemudian sebelum nama kota tidak perlu ditambahi di. Jadi langsung
nama kotanya saja. Ini bisa kita lihat walaupun agak berantakan contohnya ya, ada di bawah. Jadi yang sebelah kiri itu ada contoh untuk lembaga atau instansi, contohnya yang terhormat Kepala SMK Islam Panggul Jalan Raya Panggul Trenggalek. Kemudian untuk yang di sebelahnya itu untuk ditujukan kepada orangnya langsung, misalnya yang terhormat Ibu Dewi Putriani Jalan Kartini 02 Panggul Trenggalek. Jadi kurang lebihnya untuk contoh penulisannya seperti ini. Bagian kelima adalah pembuka atau salam pembuka. Penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Contohnya dengan hormat. Jadi untuk salam pembuka yang paling lazim digunakan itu adalah biasanya salam hormat. Kemudian untuk tanda di akhir salam pembuka ini adalah tanda koma. Kemudian isi surat bagian yang keenam merupakan bagian yang berisi tentang isi surat. Isi surat ini tergantung dari keperluan surat itu dibuat. Jadi entah itu surat undangan, permohonan, dan lain sebagainya, isinya itu tergantung dari tujuan surat itu dibuat. Namun secara umum isi surat resmi ini bagian-bagiannya adalah yang pertama ada pembukaan, kemudian bagian inti, dan juga ada bagian penutup. Jadi secara umum ada 3 bagian, yaitu pembukaan, bagian inti, dan juga bagian penutup. Yang bagian ketujuh merupakan salam penutup. Salam penutup sebenarnya tidak wajib, tapi jika menggunakan salam penutup untuk penulisannya sama halnya dengan salam pembuka, yaitu diakhiri dengan tanda koma, yaitu contohnya seperti ini, hormat kami, kemudian dikasih tanda koma. Jadi salam penutup ini sebenarnya tidak wajib, tapi kalau digunakan yaitu penulisannya sama dengan salam pembuka tadi, diakhiri dengan tanda koma. Kemudian yang bagian ke-8 ini berisi jabatan, nama, kemudian tanda tangan pengirim surat. Jadi bagian pertama ditulis dulu jabatannya, contohnya di sini misalnya pembina PMR ataupun kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian di bawah dikasih space untuk tanda tangan. Jadi ada space untuk nanti yang bersangkutan tanda tangan. Kemudian di bawah tanda tangan itu ada nama terang si pengirim surat. Nah, ini yang bagian terakhir, ini tidak wajib ada, namun bila diperlukan ini harus ditulis di bagian bawah. Nah, fungsinya tembusan ini adalah berisi lembaga atau individu yang dianggap perlu mengetahui tentang isi surat tersebut. Jadi apabila surat itu dibuat, kemudian ada lembaga atau individu yang dianggap perlu mengetahui tentang isi surat tersebut, wajib ditulis di tembusan. Contohnya seperti ini. Nah, surat ini tembusannya yaitu kepada Ketua PMI Kecamatan Panggul, kemudian Kepala Puskesmas Kecamatan Panggul. Jadi tidak harus setiap surat itu ada tembusannya, tapi apabila dianggap perlu itu penulisannya seperti ini. Jadi ditulis di paling bawah bagian surat. Ya, terima kasih, itu saja mungkin penjelasan dari surat menyurat pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti boleh di-share di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Kemudian apabila ada kritik, saran ataupun pembenahan terhadap apa yang saya jelaskan tadi juga boleh disampaikan di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa
like, subscribe, dan juga share video ini apabila video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.